Kebodohan tuh bisa mengubah sesuatu yang sangat berharga menjadi tidak. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Pengkhotbah pasal yang ke-10. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini topik kita adalah tentang orang bodoh. Orang bodoh itu ya bukan sekedar IQ-nya saja yang rendah begitu ya, tetapi lebih tepatnya adalah orang yang melakukan segala sesuatunya itu tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga Pengkhotbah mengatakan bahwa orang bodoh itu adalah orang yang tumpul pikirannya. Ia tidak sadar telah melakukan hal-hal yang bodoh, dan ketika dia melakukan hal yang bodoh itu, akhirnya orang-orang di sekitarnya membiarkannya. Itu di ayat yang ke-2 sampai 3, 12 sampai dengan 15. Kita mungkin pernah ya, sudah kesel banget sama orang itu, kita kasih tahu, ini cara ngerjainnya begini. Tapi dia entah bagaimana, entah sedang tumpul pikirannya, maka dia melakukan dengan cara yang lain. Akhirnya hasil pekerjaannya hancur, dan kita akhirnya membiarkan dia. Mungkin kita pernah mengalami dengan orang yang seperti ini. Lalu kemudian, si orang bodoh ini ada saja di mana-mana. Itu bisa hadir di istana, kalau kita baca dan teliti, orang bodoh itu bisa hadir di istana, tempat di mana terdapat banyak penasihat, dan dampaknya setiap orang tidak diperlakukan semestinya. Lalu kemudian ada orang kaya duduk di tempat rendah, pembesar berjalan kaki seperti budak, sementara budak menunggang kuda. Artinya banyak kebalik-kebalik begitu ya. Ketika kita tahu ada orang bodoh dalam lingkungan kita, apa yang dia lakukan kebalik-kebalik. Seharusnya tempatnya di sini menjadi di sini. Seharusnya kita memperlakukan orang begini menjadi begitu gitu ya. Semuanya serba terbalik-balik, dan kita akan menjumpai orang yang bodoh itu di mana saja juga, kata Pengkhotbah. Saya setuju. Di mana saja kita akan bertemu dengan orang yang demikian, orang yang hidupnya sembarangan, di balik-balik semuanya. Hal ini menunjukkan betapa dia tidak mengerti tempat yang seharusnya diduduki gitu ya, tempat yang seharusnya ada. Malah semuanya dibalik-balik. Lalu kemudian, kebodohan itu ada di tempat kerja, berupa kemalasan dan kelambanan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kenapa? Karena si bodoh ini tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Ketika akan bekerja, ketika akan melakukan segala sesuatu, langsung saja lakukan, serampangan, sembarangan. Sehingga yang terjadi adalah rugi, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi, sahabat sekalian, hari ini Pengkhotbah sedang menunjukkan kepada kita betapa bahayanya orang bodoh dan tindakannya. Kebodohan itu bisa mengubah sesuatu yang sangat berharga menjadi tidak berharga. Contohnya, minyak urapan tidak dapat dipergunakan lagi karena terkontaminasi dengan lalat. Di ayat yang pertama ya, yang tadi headline-nya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhirnya sesuatu yang berharga menjadi tidak berharga. Sesuatu yang seharusnya menguntungkan menjadi sebuah kerugian. Oleh karena itu, sahabat sekalian, pada hari ini mari kita renungkan ya. Jangan sampai segala tindakan kita pada hari ini merupakan sebuah kebodohan. Kita perlu dengan hati-hati untuk kembali lagi ya, berhikmat. Supaya Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, sepertinya melakukan pekerjaan aktivitas yang kecil, kita tetap harus minta Tuhan hikmat. Supaya pekerjaan yang nampaknya kecil ini menghasilkan sesuatu yang besar. Jangan sampai kebalikannya. Kita tidak meminta hikmat Tuhan, lalu kita dikasih proyek yang besar, yang seharusnya menguntungkan, menjadi rugi. Bahkan merugikan banyak orang lain. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan, supaya setiap langkah kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.